Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, sungguh merupakan suatu sukacita bagi kita semua untuk bersama-sama kembali, meskipun secara online, tidak mengurangi kekudusan kita, hormat kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat hari ini, mari kita menenangkan diri untuk sejenak. Haleluya, syukur. Mungkin di tengah-tengah wabah corona yang masih belum selesai seperti ini, kita tetap percaya, satu hal yang mau kita tetap percaya, bahwa Yesus akan selalu menolong kita. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan, kau Tuhan, amin, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, haleluya. Katakan bersama-sama, kau Tuhanku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Oh, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kaulah penolongku, kota bentengku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syukur, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau sampai pada hari ini kami masih boleh menarik nafas di tempat kami berada, di tengah-tengah wabah corona Tuhan, Engkau masih meluputkan kami dari umat-Mu. Akan Engkau tetap menjaga kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk semuanya ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh ya Bapa, hanya Engkaulah penolong kami, kota bentengku, gunung batu kekuatanku. Tetaplah bersama dengan kami Tuhan. Pemazmur berkata, aku dapat melewati lembah kekelaman, tapi aku tetap tenang, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Inilah sebagian kecil dari ungkapan terima kasih kami Tuhan, yaitu hati yang bersyukur, hati yang memuji Engkau, hati yang meluap-luap perasaan terima kasih kami kepadamu. Sungguh Tuhan, tidak terhitung belas kasihan-Mu kepada kami, tak terukur segala kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Inilah yang menjadi balasan kami semua pada pagi hari ini, untuk selalu meninggikan Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, adalah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan Tuhan kami yang sangat-sangat baik. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian penuh sukacita. Katakan, Tuhan sungguh baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, hey, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Hey, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Hey, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan kita baik, amat baik, sangat baik. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan bagaikan pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami boleh mendengar firman-Mu. Engkau sudah menerima hati kami, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan berbicara Roh Kudus, mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh berbicara dalam hati kami semuanya. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami ibadah online di rumah kami masing-masing, tapi hadirat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan yang baru buat hamba-Mu, buat kami semuanya supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah mempelai kami. Di dalam nama Tuhan Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini akan saya mulai dengan suatu statement. Ada tipe-tipe orang yang mudah puas. Tapi ada juga yang tipe orang yang
sulit merasa puas. Ya. Nah, sama seperti kita ya. Apa yang kita alami, apa yang kita jalani, kita ada orang tipe yang mudah puas dengan berkat Tuhan, dengan hidup ini, dengan keluarga kita. Tapi ada orang yang kurang puas, ya, meskipun sudah mendapat banyak, meskipun sudah mengalami banyak hal dengan berkat Tuhan, tapi kita tipe orang yang sulit sekali menjadi puas. Saya mulai kasih contoh ya. Tipe yang pertama orang yang mudah puas. Nah, suatu ketika ada chef yang terkenal ya, dari Master Chef itu, dia lagi sibuk, tiba-tiba teleponnya berdering. Halo? Itu seorang ibu yang menelpon dia. Ibu itu punya nomor teleponnya. Chef, Master Chef, mau tanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengoven kalkun? Kalkunnya berapa? 10 kilo. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu 10 menit. Itu masalahnya, Master Chef-nya tiba-tiba diinterupsi. Tapi karena ditelepon kan enggak tahu ya. Tapi ibu ini sudah cukup puas. Dia berpikir bahwa Master Chef itu menjawab 10 menit mengoven kalkun yang 10 kilo itu. Padahal Master Chef-nya sibuk. Alhasil ketika ibu itu mempersiapkan semuanya di oven, ternyata 10 menit kalkunnya masih mentah. Karena ibu itu sudah merasa cukup puas, padahal Master Chef itu masih berkata, tunggu dulu, dia sedang sibuk. Tipe yang kedua, tipe orang-orang yang sulit menjadi puas. Ada satu wilayah di Meksiko, ya. Meksiko itu di selatannya Amerika Serikat. Ada suatu keajaiban alam yang luar biasa. Di satu tempat, di satu daerah ini diberkati Tuhan dengan 2 sumber. Yang pertama, sumber air dingin, dan di sebelahnya itu ada sumber air panas. Jadi sumber air dingin dan sumber air panas itu berdampingan. Nah, karena kenyamanan fenomena alam yang begitu luar biasa, nah ibu-ibu yang di daerah itu memanfaatkan untuk mencuci. Saya rasa ibu-ibu pasti paham ya, kalau mencuci dengan air panas itu hasilnya lebih bagus untuk jenis-jenis pakaian tertentu. Jadi setelah ibu menggunakan air panas dan air dingin, wah itu dipakai berkali-kali ya. Nah, suatu ketika rombongan turis datang ke tempat itu, dan rombongan turis itu berkata, wow, sama komen sama tour guide-nya ya, enak ya di negara ini ya, ibu-ibu ini punya sumber air panas, sumber air dingin yang berdampingan, yang dipakai untuk mencuci. Tapi tour guide-nya menjawab begini, Bu, salah. Ibu-ibu di sini masih menggerutu. Apa? Kenapa Tuhan tidak juga memasok sabunnya dengan gratis? Oke, kita bisa pahami ya. Ada tipe orang yang mudah puas, ada tipe orang yang nggak pernah puas dalam hidup ini. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita semuanya, judulnya mana yang lain. Ya, kita baca Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Ingat ya, firman Tuhan judulnya hari ini, temanya hari ini, mana yang lain. Nah, saya akan menerangkan lebih dulu tentang nats ini. Ingat ya, Yesus sedang perjalanan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Ada 3 wilayah, ada 3 jalan yang bisa dilewatin. Dan umumnya orang Yahudi, orang Israel, pasti menghindari wilayah Samaria. Tapi Yesus memilih untuk sengaja melewati wilayah Samaria itu. Nah, wilayah Samaria itu adalah wilayah keturunan setengah Israel, berdarah campuran ya, setengah Israel, setengah warga asing. Kalau saudara masih ingat, misalnya begini ya, ada banyak warga negara Indonesia waktu penjajahan Belanda dibuang di Suriname. Nah, waktu dibuang di Suriname itu adalah orang Jawa. Sampai sekarang ini ada banyak orang Jawa yang masih tinggal di Suriname, seperti itu. Nah, ini sama. Waktu Israel dijajah oleh Asyur, banyak orang asing didrop ke wilayah orang Israel, lalu terjadilah perkawinan campur, dan itulah ada orang Samaria di situ. Setengah darah Yahudi Israel, setengah darahnya orang kafir. Nah, orang Samaria itu dikucilkan, ya, dihindari, karena bagi orang Yahudi kamu nggak murni. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi mereka 10 orang ini sakit kusta. Wah, orang kusta itu tidak orang yang terbuang di masyarakat pada waktu itu. Putus asa, depresi, terbuang. Kenapa? Sakit kusta tidak ada obatnya. Sakit kusta itu penyakit kulit yang menular ya. Nah, kalau dalam istilah sekarang namanya penyakit Hansen. Ya. Infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, dan kulitnya itu bersisik-sisik putih mengkilap, ditekan daging sekitarnya itu nggak sakit. Wow, mengerikan ya. Tapi kalau dalam Alkitab orang sakit kusta itu lebih dari sekedar penyakit Hansen ini. Bisa menyerang muka, kulit, mata, punggung, tangan, sekujur tubuh, syaraf, bisa bercak putih dan baunya seperti mayat. Dan penyakit ini dapat menyebabkan kematian, maut. Nah, bagi orang Israel, ini penyakit yang najis secara tubuh dan najis secara seremonial, secara agama. Itu sebabnya mereka harus diasingkan, dibuang dari masyarakat. Jadi ketika mereka datang lihat kepada Yesus yang kita baca tadi itu, mereka mendekati Yesus dari jauh. Kenapa? Karena mereka harus seperti itu. Itu perintah agama. Orang Babel menganggap orang sakit kusta itu dihukum oleh dewanya. Orang Israel menganggap orang sakit kusta itu dikutuk oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau orang kusta ya, misalnya dia pakai baju yang compang-camping, lalu menutupi mukanya, kalau dia mau lewat dia berkata, najis, 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 supaya orang tahu dia sakit kusta. Masyarakat harus menghindari dia. Itu sesuatu yang menyedihkan, karena seumur hidup mereka akan begitu sampai meninggal, karena tidak ada obatnya pada masa itu. Dan waktu Yesus lewat, ingat, Yesus dengan sengaja lewat tempat itu, karena mereka mau diubah oleh Tuhan. Karena mereka mau dijamah oleh Tuhan. Karena mujizat Tuhan mulai terjadi. Dan itu yang mereka cari selama ini. Dan Tuhan Yesus datang untuk memberikan kesembuhan itu, supaya mereka bisa melanjutkan hidup mereka kembali seperti normal. Tapi dari kisah ini kita tahu, 10 orang dijamah disembuhkan. Hanya 1 yang kembali bersyukur kepada Tuhan. Kembali ingat cerita saya tadi itu awal. Ada orang yang mudah sekali puas. Tapi ada juga orang yang sulit sekali menjadi puas dengan berkat Tuhan yang sudah dia terima. Apakah kita sesudah terima
berkat Tuhan, jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita pernah nggak berkata say thank you? Bilang terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Atau kita ngeloyor pergi. Senang berkatnya saja dan tidak senang kepada pemberinya. Saya di gereja punya program namanya diakonia ya. Sebulan sekali, kadang-kadang digabung 2 bulan sekali, ya, membagikan sembako kepada jemaat yang berkekurangan. Dari beberapa yang dibagi, hanya 1 yang berkata, terima kasih Tuhan memberkati. Dan itu berkelanjutan. Perhatikan bersama-sama di sini ya, yang ini yang pertama. Kenapa Tuhan berkata, mana yang lain? Itu judul firman Tuhan hari ini ya. Kenapa mereka yang lain itu? Ingat, Alkitab berkata kepada kita, mereka lupa dulu mereka meminta kepada Tuhan. Ayat yang kita baca tadi itu berkata, mereka berteriak, mereka berseru. Itu tanda bahwa Tuhan, kasihanilah kami. Bapak Ibu, pahami ya. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku, Tuhan kasihani aku, Tuhan berikan rahmat-Mu buat hidupku. Ingat, apa ya, kalau kita sedikit memperhatikan, kalau kita minta belas kasihan Tuhan, minta rahmat Tuhan, sadari ya seperti ini ya, rahmat Tuhan seperti ini. Kalau kita dihukum karena salah kita, karena dosa kita, itu pantas konsekuensi. Tapi rahmat itu berarti Tuhan kurangi hukumanku. Aku tahu aku ini layak. Aku tahu bahwa aku layak menerima hukuman ini karena konsekuensi yang harus aku tanggung. Tapi kalau berkata Tuhan kasih ini saya, berikan rahmat-Mu, berarti minta Tuhan mengurangi hukuman kita. Tapi mereka lupa, ini bagian yang pertama tadi itu. Mereka lupa bahwa dulu mereka minta Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta rahmat Tuhan. Wow. Kalau mereka minta sama Tuhan, berarti mereka tahu ya siapa Yesus itu. Ingat ya, mereka ini orang yang dikucilkan, diasingkan, tinggal di luar kota. Misalnya ini kota yang ada tembok, mereka akan tinggal di luar tembok. Tidak pada masuk kota. Lalu makan dari mana? Dari saudaranya yang dalam kota yang berbelas kasihan dan kirim makanan setiap hari. Atau mereka korek-korek dari sampah. Mungkin mereka sudah mendengar apa yang dilakukan Yesus di Galilea, apa yang dilakukan Yesus di sekitar mereka, dan mereka cari Yesus. Dan Yesus dengan sengaja lewat tempat mereka. Jarang sekali dari perjanjian lama ada orang yang disembuhkan dari kusta. Alkitab mencatat cuma Naaman. Mungkin ada satu lagi ya, Miriam kakak Musa. Dan 10 orang ini mendengar Yesus dan datang kepada Yesus minta belas kasih. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kata guru itu dari Yunani kata epistata. Epistata itu seperti apa ya? Panglima, komandan. Mereka mengakui Yesus sebagai panglima mereka, mengakui Yesus sebagai komandan mereka yang melebihi, yang bisa mengatasi segala-galanya. Masyarakat sudah membuang mereka, agama sudah membuang mereka, dan mereka punya pengharapan cuma satu, Yesus. Dan itu sebabnya ini bagian pertama. Mereka sudah lupa ketika disembuhkan dan mereka dulu meminta kepada Tuhan. Ingat tak kalau kita dulu punya pergumulan pribadi? Ya, waktu pandemi ini, Tuhan doa kita kan, sing penting makan. Atau Tuhan, aku mau Tuhan menjawab pergumulan. Doa kita, pekerjaan kita, anak kita. Mungkin dulu berdoa puasa. Jangan lupa itu. Dan yang kedua, ingat ya, mereka tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kehidupan mereka. Ayat 14 mereka dikatakan, Tuhan Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Itu berarti mereka agamanya Yahudi. Mereka disembuhkan,
Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Nah, tunggu dulu. Itu mereka belum sembuh. Mereka belum diapa-apain. Yesus tidak melakukan sesuatu buat mereka. Yesus hanya berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam. Kenapa disuruh pergi ke imam? Itu ujian imannya. Dari mana? Imamat, ya lihat ya. Imamat 14 ayat yang pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ketika dia dijamah disembuhkan, ia harus dibawa kepada imam. Untuk apa? Diperlihatkan imam memeriksa dia apakah dia sembuh betul apa tidak. Jadi ketika Yesus berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam, itu ujian imannya. Dan mereka disembuhkan. Hanya percaya pada saat mereka percaya kepada firman perkataan Tuhan Yesus. Ketika belum melihat bukti, diuji sama seperti kita ya. Kita tidak belum melihat bukti, tapi kita diuji Tuhan dengan ujian hidup ini, tapi kita taat sama firman Tuhan. Poin yang terakhir. Sayangnya, hanya satu saja yang bersyukur. Saudara harus memahami ya, Yesus orang Yahudi, orang Israel. Dia sengaja melewati wilayah Samaria. Samaria dianggap sebagai berdarah campuran. Orang Samaria dan orang Yahudi itu ras yang bercampur, orang yang bermusuhan sebetulnya, secara rasial pada masa itu. Tapi sekarang dari antara 10 orang sakit kusta itu, ada orang Samaria, ada orang Yahudi. Dua ras bermusuhan bisa jadi satu. Kenapa? Ini Tom Jerry bisa duduk bersama, tinggal bersama. Kenapa? Karena masalahnya sama. Sama-sama sakit kusta. Yang kedua, mereka harus tinggal di luar kota. Kalau sekarang seperti di karantina, isoman seumur hidup. 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. 9 orang Yahudi lebih rohani, lebih terhormat, lebih tahu firman Tuhan, lebih tahu Taurat Tuhan. Tapi yang tahu firman Tuhan, yang lebih rohani, yang ngerti semuanya, tidak datang kembali dan berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Satu orang yang dianggap sampah. Satu orang yang dianggap lebih rendah rohani. Satu orang yang tidak ngerti apa-apa. Itu yang kembali. Kadang-kadang kita merasa, ingat ya, jangan merasa bahwa saya orang Kristen lama, saya sudah paham firman Tuhan, saya sudah ngerti semuanya. Tapi jangan kita termasuk yang 9 ini. Kelihatannya lebih baik rohaninya, lebih lama jadi Kristen, lebih sungguh-sungguh. Tapi ternyata kedudukannya kita tidak jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur sama Tuhan. Pahami, hati yang bersyukur tahu bahwa tugas pertama, tugas tertinggi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Karena baca Alkitab enggak? Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Itulah yang kehendaki Allah bagi kamu. Coba ya, kita punya anak waktu kecil, atau saudara punya cucu. Nah ini sekarang waktu rekaman khotbah ini Surabaya sudah PPKM level 1 ya. Sudah bisa kumpul sama keluarga sebentar, dikit-dikit lah. Kangen sama cucu, datang, lalu cucu saudara mungkin masih 2 tahun, 3 tahun. Karena cucunya datang, saudara sudah nyiapin kado atau angpau, dikasih. Ya kebanyakan, ingat ya, karena mereka masih anak, masih bayi, masih 2, 3 tahun, 4 tahun. Setelah terima kado, terima mainan, terima angpau,
Wah, langsung bergegas buka kadonya, bergegas buka mainannya. Yang dilihat cuma mainan saja. Lupa untuk bilang terima kasih. Lalu papanya, anak saudara, ngajarin, ayo, ayo. Saya apa sama opa? Saya apa sama oma? Ama. Thank you, kamsia. Kenapa? Karena tahu bahwa orang tuanya tahu bahwa anaknya harus belajar berterima kasih. Beberapa orang tua itu mencatat dan mengingat apa kata pertama anaknya, apa langkah pertama anaknya, apa perkembangan anaknya, apa pertumbuhan anaknya. Anak saya hampir 26 tahun yang pertama. Pertama kali bisa berjalan, itu DTP. Diajak pertama kali jalan-jalan, lalu diajak mulai jalan-jalan, dia bisa jalan sendiri. DTP. Wow, orang tua pasti ingat. Kata-kata pertama yang diucapkan apa mungkin? Saya juga nggak tahu bahasanya. Dia bilang abue, abue, abue. Biasanya orang bilang kan mama, papa, mama, atau papa, mungkin seperti itu ya. Tapi kita ingat dan merekam sebagai orang tua, merekam perkembangan anak kita. Saya mau bilang sederhana hari ini. Yesus juga sedang merekam perkembangan kita, pertumbuhan rohani kita, perjalanan iman kita. Dan pertanyaannya, seberapa besar kita bersyukur? Seberapa besar rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Allah senang ketika kita bersyukur. Banyak orang lupa, ingat bagian yang pertama tadi itu. Kita lupa bahwa kita dulu nangis-nangis, minta-minta sama Tuhan, memohon, lalu mengucap janji, lalu bernasar, bersumpah sama Tuhan. Dan sesudah ditolong, kita melupakan semuanya itu. Hati yang bersyukur membawa kita dekat pada Tuhan. Membawa hati kita dekat pada Yesus dan merajut sekali hati kita. Memiliki hubungan yang dekat. Dan sebagian besar orang Kristen menerima pertolongan, mujizat, karya Tuhan, jamahan Tuhan, berkat Tuhan, tapi rohnya lupa bersyukur. 9 dari 10 orang lupa itu dari cita firman Tuhan ini. Hanya orang yang punya hati bersyukur dia bisa bertambah, bertumbuh, memahami kasih Tuhan. Ingat Tuhan Yesus bilang apa tadi itu? Kepada orang Samaria itu, ayat 19. Berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. 9 orang, maaf, saya ulangi, 10 orang dijamah Tuhan, terima mujizat Tuhan, disembuhkan Tuhan. Tapi hanya 1 dari 10 yang dijamah Tuhan, itu yang selamat. Imanmu menyelamatkan engkau. Saya mau tutup dengan 3 kisah ya. Ada sebuah siaran radio. Ya, stasiun radio itu punya satu program namanya Job Center of the Air. Ya. Itu program ini membantu para pendengar-pendengar radio yang sedang mencari pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan titip cari orang, cari pegawai, dan lewat radio itu ya. Lalu orang-orang yang butuh pekerjaan juga mendengar di situ. Bertahun-tahun mereka siaran programnya Job Center of the Air itu ya. Ada, bayangkan saudara, ini program radio yang bukan sembarangan ya. Ada lebih dari 2.500 orang sudah dibantu. 2.500 jobless, 2.500 orang tidak punya pekerjaan, bisa dapat pekerjaan lewat mana?
siaran radio itu. Tapi ketika hostnya, penyelenggaranya, pemilik stasiun radio itu lebih terkejut dan kecewa. 2.500 orang sudah dapat pekerjaan lewat radio itu. Cuman 10 orang yang memberi surat ucapan say thank you, kamsia. Terima kasih, matur suwun. Cerita kedua. Ada seorang pensiunan guru. Ibu guru ini umurnya sudah 80 tahun. Ingat ya, 80 tahun sudah pasti pensiun ya. Tapi ibu pensiun guru yang umur 80 tahunan ini, dia bergembira sekali ketika pertama kalinya dia terima surat dari mantan muridnya. Isinya, Ibu, saya berterima kasih untuk peran ibu dalam hidup saya. Itu inti surat itu. Dan pensiunan guru ini, mantan guru ini, ibu guru ini berkata, "Nak, saya tidak bisa memberitahumu bahwa betapa luar biasa berartinya satu surat ini buat saya. 50 tahun saya mengajar. Dan ini pertama kali saya dapat surat penghargaan. Dan satu-satunya yang pernah saya terima dari hidup saya selama 50 tahun mengajar. Ini penghiburan. Surat ini penghiburan yang sangat besar untuk guru seperti saya. 50 tahun, ribuan murid. Saya ketika, cerita yang ketiga, saya ketika memberkati jemaat, ya, dalam upacara pemberkatan gereja, selalu saya adakan suatu acara yang sesudah diberkati, anak-anak harus datang kepada orang tua. Berterima kasih. Soja atau bersimpuh, sungkem bahasa Jawanya. Dan di saat itu saya bilang sama anak-anak sebelum waktu gladi bersih ya, satu hal yang kamu ucapkan adalah, coba dengar kata-kata sendiri, berterima kasihlah kepada mamamu, papamu, engkau sudah membesarkan dengan luar biasa, dan aku sudah besar seperti ini karena papa mama. Dan itu saat-saat yang paling mengharukan dan banyak air mata tercurah. Satu hal yang saya mau katakan, 9 mantan kusta itu menyoroti fakta kita cenderung menerima berkat Tuhan tanpa pernah mengucap terima kasih. Jangan-jangan Tuhan berkata, mana yang lain? Dan yang lain itu adalah kita. Kita tidak pernah terima kasih sama Tuhan. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Hari ini Engkau bertanya, mana yang lain? Yang tidak bersyukur, yang sudah ditolong, yang sudah dijamah, yang sudah terima berkat Tuhan, yang terima kesembuhan Tuhan. Dan kami melupakan Tuhan. Karena kami lebih fokus kepada berkat kami, kesembuhan kami, jamahan kami, apa yang kami terima, dan melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami kembali Tuhan. Suatu pertanyaan, mana yang lain? Dan itu adalah diri kami yang lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah memberkati ibadah kami. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani, pemain musik, WL singers, hamba-Mu yang firman-Mu, dan terlebih yang melakukan proses ini semuanya. Teman-teman yang lain yang mengadakan rekaman ini sampai selesai. Engkau berkati gereja kami, gereja Logos di tempat ini. Engkau berkati Ibu Gembala. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati gereja-Mu
Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami semuanya. Sebentar kami akan berikan persembahan, kiranya berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami. Berkat persepuluhan, persembahan, kolektor sukarela kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau juga memberkati kami. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berilah berkat melimpah rohani jasmani, diberkatilah hidup kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, masa depan kita, anak cucu menantu kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat melimpah rohani jasmani dalam nama Tuhan Yesus, mempelai surgawi kita, dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.